Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani pagi kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Dani Pedrosa kembali menjadi sorotan utama setelah tampil gemilang di ajang Red Bull Motormania di sirkuit de Nevers-Martigny-Cours, Prancis. Beberapa hari sebelum tampil di Prancis, Pedrosa lebih dulu mendapat penghormatan istimewa di MotoGP Hall of Fame di Rimini. Acara bergengsi itu dihadiri oleh ikon-ikon MotoGP seperti Valentino Rossi, Casey Stoner, Jorge Lorenzo, dan Kevin Schwantz yang memberi warna emosional bagi perjalanan karir Pedrosa. Tak lama setelah itu, Pedrosa kembali ke lintasan dalam tes resmi MotoGP di Misano. Namun ia memilih menutup pekan dengan atmosfer berbeda di Red Bull Motormania, bergabung dengan para bintang balap lain, termasuk talenta Formula One muda Isack Hadjar. Puncak acara terjadi saat aju drag race antara motor KTM RC16 milik Pedrosa dan mobil Formula One Hadjar. Meski Formula One lebih unggul tenaga, Pedrosa berhasil mencuri perhatian dengan akselerasi menawan yang membuatnya keluar sebagai pemenang. Marc Marquez semakin dekat dengan gelar juara dunia ke-7 di kelas Premier usai mengalahkan Marco Bezzecchi dalam duel sengit di MotoGP San Marino 2025. Kemenangan ini menjadi yang ke-11 dari 16 balapan Grand Prix musim ini, menyamai rekor kemenangan Francesco Bagnaia pada 2024. General Manager Ducati Corse Gigi Dall'Igna memuji performa Marquez sekaligus memberikan penghormatan kepada Bezzecchi yang tampil luar biasa. Ia menyebut Marquez sebagai Raja 2025 yang tak terbantahkan karena kembali membuktikan dominasinya di hadapan penonton yang memadati Misano. Menurut Dall'Igna, balapan berlangsung menegangkan dan hanya bisa dimenangkan dengan keberanian, pengalaman, serta konsistensi putaran cepat. Marquez disebut mampu mengerahkan seluruh kemampuan untuk menahan tekanan Bezzecchi hingga garis finish. CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, memuji penampilan Marco Bezzecchi di MotoGP San Marino akhir pekan lalu. Usai mencetak kemenangan pertamanya bersama Aprilia di sprint race, Bezzecchi tampil dominan dengan memimpin 11 putaran awal di balapan utama. Sayangnya rider asal Italia itu melakukan kesalahan di tikungan ke-8 pada lap ke-12 dan gagal meraih kemenangan di balapan kandangnya. Meski kecewa, Rivola tetap memuji penampilan Bezzecchi. Ia menyebut rider Italia itu menjalani akhir pekan yang hampir sempurna dan menilai duel Bezzecchi melawan Marquez berada di level berbeda dibanding pembalap lain. Menurut Rivola, peluang Bezzecchi meraih kemenangan lebih besar jika mampu start di depan. Ia menegaskan melawan Marquez tidak boleh ada ruang untuk lengah, karena rivalnya selalu menekan hingga batas maksimal. Meski begitu, ia bangga Bezzecchi mampu bertahan hingga akhir dan menilai balapan tersebut tetap menyuguhkan tontonan menarik bagi penggemar. Yamaha resmi memperkenalkan prototipe mesin V4 MotoGP mereka pada akhir pekan Grand Prix San Marino 2025 dengan Augusto Fernandez tampil sebagai wildcard. Tes lanjutan kemudian digelar di Misano pada hari Senin, melibatkan Fabio Quartararo, Alex Rins, dan Jack Miller. Bos Yamaha MotoGP Massimo Meregali menyebut tes ini sangat berharga meski fokus utama bukan pada catatan waktu melainkan mengumpulkan data. Ia menekankan bahwa hasil terbesar dari uji coba adalah konsistensi umpan balik dari semua pembalap. Menurutnya Quartararo, Rins, Miller, hingga pembalap penguji memberikan penilaian yang sama terhadap karakteristik motor sehingga arah pengembangan kini lebih jelas. Meregali juga menekankan bahwa hanya dengan membawa motor yang relatif baru ke lintasan balap sudah merupakan pencapaian besar, mengingat prototipe ini baru berusia sekitar 2 minggu. Meski masih banyak kelemahan yang ditemukan, Yamaha puas karena mampu mengidentifikasi masalah sejak dini dalam kondisi kompetitif.
Dengan data dari Misano, Yamaha berencana melanjutkan program pengembangan intensif untuk menjadikan V4 sebagai senjata utama menghadapi musim-musim mendatang. Francesco Bagnaia menghadapi musim yang sulit di MotoGP 2025 dengan Grand Prix San Marino di Misano menjadi titik terendah. Alih-alih tampil gemilang di kandang, juara dunia 2 kali itu justru gagal total. Bagnaia hanya start dari posisi ke-8, finish ke-13 di sprint race, dan terjatuh di tikungan 10 saat balapan utama. Akibatnya ia pulang tanpa poin untuk kedua kalinya musim ini. Dalam 4 seri terakhir, Bagnaia hanya mengumpulkan 24 poin. Catatan itu kontras dengan Marco Bezzecchi yang meraih 73 poin meski sempat gagal finish di Barcelona. Situasi semakin suram ketika dibandingkan dengan dominasi Marc Marquez yang mendulang 131 poin, serta Alex Marquez dengan 69 poin. Mantan rekan setim Marquez, Stefan Bradl melontarkan kritik keras. Ia menilai Bagnaia sudah kehilangan aura juara, bahkan terlihat lesu dan tanpa tekad di lintasan maupun luar trek. Bradl juga menuding mental Bagnaia melemah, sementara Ducati mulai kehilangan keyakinan padanya. Puncak kegelisahan terlihat saat Bagnaia membatalkan konferensi pers pasca balapan di Misano, keputusan yang dinilai sebagai tanda runtuhnya kepercayaan diri. Dengan 6 seri tersisa, peluang bangkit masih terbuka, tetapi absennya podium dalam 5 balapan terakhir menimbulkan keraguan besar akan masa depannya sebagai pemimpin Ducati. Legenda MotoGP Giacomo Agostini menyatakan optimisme terhadap kebangkitan Jorge Martin pada musim 2026. Ia menilai juara bertahan tersebut semakin menyatu dengan motor RSGP milik Aprilia meski musim 2025 berjalan berat akibat cedera panjang yang membuat Martin absen di banyak seri. Sejak comeback, Martin mulai menunjukkan peningkatan performa. Di GP Hungaria, ia finish keempat meski tidak memiliki ekspektasi tinggi, sebuah hasil yang dianggap Agostini sebagai pertanda positif. Menurutnya, Martin bisa kembali menjadi penantang serius dalam perebutan gelar, terutama menghadapi Marc Marquez, Francesco Bagnaia, dan Marco Bezzecchi musim depan. Agostini menekankan bahwa tahun ini sebaiknya digunakan Martin untuk belajar sekaligus beradaptasi dengan Aprilia. Ia percaya RSGP kini merupakan salah satu motor terbaik di grid, sehingga peluang Martin bersaing di level atas sangat terbuka. Namun Agostini juga mengingatkan bahwa efek cedera membuat proses adaptasi lebih sulit dan membutuhkan waktu. Ia pun menyarankan Martin memanfaatkan setiap balapan tersisa di 2025 guna mengembalikan ritme dan rasa percaya diri. Agostini yakin dengan talenta yang terbukti, Martin akan kembali menjadi kekuatan besar di MotoGP 2026. Pembalap Gresini Racing Alex Marquez puas dengan hasil finish ketiga pada MotoGP San Marino di sirkuit Misano, meski gagal melanjutkan tren kemenangan seperti di GP Catalunya. Dalam balapan tersebut, ia harus mengakui keunggulan sang kakak Marc Marquez dan Marco Bezzecchi yang tampil lebih cepat sejak awal akhir pekan. Alex menegaskan sudah berusaha maksimal untuk menempel dua rivalnya, namun gap kecepatan membuatnya tidak bisa berbuat banyak. Saya mengerahkan segalanya. Podium adalah hasil maksimal karena sejak awal kedua pembalap pabrikan lebih cepat beberapa per 10 detik yang tidak bisa kami temukan. Meski demikian, podium di Misano tetap penting bagi Alex dalam menjaga peluang menjadi runner-up klasemen akhir musim. Saat ini ia berada di peringkat kedua dengan 330 poin, tertinggal jauh dari Marc yang kokoh di puncak dengan 512 poin. Dengan 6 seri tersisa, peluang Alex mengejar sang kakak nyaris tertutup. Jika di GP Jepang ia finish di belakang Marc dan kehilangan setidaknya 3 poin, maka gelar juara dunia otomatis akan jatuh ke tangan juara dunia 8 kali itu. Alex pun lebih realistis menargetkan posisi kedua sebagai pencapaian besar bagi dirinya dan tim Gresini.
Grand Prix Italia 2025 di Monza menyuguhkan drama internal McLaren. Lando Norris yang berpeluang finish kedua di belakang Max Verstappen kehilangan posisi akibat pit stop lambat. Situasi itu membuat rekan setimnya Oscar Piastri naik ke depannya. Namun McLaren segera turun tangan dengan memberi instruksi agar posisi Norris dikembalikan. Keputusan ini menuai pujian dari mantan pembalap Minardi sekaligus komentator Matteo Bobbi. Ia menilai langkah McLaren menunjukkan integritas dalam menjaga persaingan internal tetap sehat. Sebelum insiden, McLaren telah menegaskan tidak akan ada strategi undercut antar pembalap. Karena itu, ketika pit stop bermasalah merugikan Norris, tim memutuskan untuk menegakkan keadilan. Meski sempat kecewa, Piastri akhirnya menuruti perintah. Usai balapan, ia menyebut keputusan tersebut adil dan penting bagi kepentingan tim. Dengan hasil ini, jarak poin antara Norris dan Piastri di klasemen menyempit dari 34 menjadi 31 angka. Bobby menambahkan keputusan itu juga menjadi semacam kompensasi atas nasib sial Norris di GP Belanda sebelumnya, ketika ia gagal finish akibat masalah teknis.